Di balik suara mesin penggiling yang berderu setiap hari, ada rahasia yang tak pernah terungkap. Namaku Imron, hanya pekerja gudang biasa, yang hidupnya sederhana dan jauh dari kata istimewa. Tapi semua berubah sejak wanita itu datang. Bu Ines. Janda Cindo, berparas cantik, kulitnya putih seperti beras yang kami giling setiap hari. Setiap langkahnya membuat semua pekerja menunduk. Tapi aku justru tak bisa berhenti menatapnya. Awalnya, aku pikir dia hanya pemilik gudang biasa. Tapi setiap kali ia datang, setiap kali ia menyebut namaku dengan suara lembutnya, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya terlalu dalam. Senyumnya terlalu lama. Dan entah kenapa, aku merasa dia sedang mencoba menyentuh hatiku. Aku tahu, ini salah. Aku cuma pekerja, dia majikanku. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menolak pesonanya? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Imron. Usia 26 tahun. Sudah 2 tahun aku bekerja di sebuah gudang penggilingan padi di pinggiran kota kecil Sumatera. Setiap hari, tanganku tak pernah lepas dari karung-karung beras, keringat yang menetes, dan debu halus yang menempel di kulit. Namun, di balik kesederhanaan hidupku, ada sesuatu yang tak pernah bisa aku sangka. Seseorang yang diam-diam membuat jantungku berdebar setiap kali ia datang ke gudang itu. Namanya Bu Ines. Seorang janda keturunan Cina Indonesia. Wajahnya lembut, kulitnya putih bersih, matanya sipit namun teduh. Umurnya baru 30 tahun, tapi pesonanya jauh melampaui angka itu. Setiap kali ia datang, aroma parfumnya terasa berbeda dari bau gabah dan minyak mesin. Dan entah kenapa, udara di sekitarku langsung terasa hangat. Hari itu, seperti biasa aku sedang menata karung di belakang. Saat itulah, suara langkah halus terdengar mendekat. Imron, panggilnya dengan nada lembut namun menggoda. Aku terkejut, buru-buru menoleh, dan di sanalah ia berdiri. Dengan kemeja putih dan celana panjang hitam yang membentuk tubuhnya dengan pas. Wajahnya tersenyum, tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya. Tatapan yang sulit aku artikan. Kerja terus, ya? Nggak capek, Ron? Tanyanya sambil menatapku dari dekat. Aku berusaha menunduk, menahan gugup. Enggak, Bu. Namanya juga kerja, saya udah biasa. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan mendekat. Jarak kami kini hanya sejengkal. Aku bisa merasakan aroma parfumnya yang lembut menembus dadaku. Kalau capek, bilang aja sama ibu, katanya pelan. Biar ibu yang urus kamu. Kata-katanya membuat nafasku tercekat. Aku hanya bisa diam. Dan sebelum aku sempat menjawab, tangannya menyentuh bahuku ringan. Sekejap, tubuhku menegang. Namun Bu Ines hanya tersenyum lagi, lalu berbalik meninggalkan gudang. Tinggallah aku berdiri sendiri, dengan dada berdebar tak karuan. Sejak hari itu, setiap kali aku mendengar langkah kakinya dari arah kantor, aku tahu, sesuatu akan terjadi. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Bu Ines dariku. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Hari-hari berlalu, tapi pikiranku tak pernah lepas dari Bu Ines. Setiap kali ia datang ke gudang, suasana seakan berubah. Para pekerja lain selalu bersikap sopan dan menjaga jarak. Tapi entah mengapa, Bu Ines selalu memilih mendekat ke arahku. Pagi itu, matahari baru saja naik. Aku sedang menyapu sisa gabah di lantai saat suara langkah sepatu hak terdengar dari arah pintu. Langkah yang kini sangat kukenal. Imron. Suaranya lembut, tapi punya kekuatan aneh yang membuatku menoleh tanpa sadar. Aku berhenti menyapu, lalu menatapnya. Bu Ines berdiri di depan pintu dengan blus berwarna krem dan rambut yang diikat setengah. Wajahnya tampak segar, senyumnya menenangkan sekaligus menggoda. "Kamu udah sarapan belum?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. "Belum, Bu. Biasa, langsung kerja dulu." Ia tertawa kecil. "Kamu ini ya, kerja terus. Kalau sakit gimana?"
Lalu ia berjalan mendekat, membawa sesuatu di tangannya. Sebungkus nasi bungkus daun pisang, masih hangat. "Nih, ibu bawain. Tadi ibu beli di depan." Aku terdiam. Rasanya tak pantas menerima pemberian majikan, apalagi dari seorang wanita seperti dia. Tapi sebelum aku sempat menolak, ia sudah membuka bungkusnya di atas meja kayu tua. "Duduk," katanya lembut. Aku menurut, duduk berhadapan dengannya. Bau nasi rendang menguar, bercampur aroma lembut parfumnya. Kami makan bersama dalam diam. Tapi tiap kali mataku tak sengaja bertemu pandang dengannya, ia selalu tersenyum, senyum yang membuatku tak tahu harus berkata apa. Setelah selesai makan, Bu Ines menyeka bibirnya dengan tisu, lalu menatapku tajam. "Imron," katanya pelan, "kamu udah lama kerja di sini, kan?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. 2 tahun lebih." "Selama itu, kamu gak pernah minta naik gaji atau libur panjang?" Aku tersenyum canggung. "Saya cuma orang kerja, Bu. Yang penting bisa makan, udah cukup." Ia diam sejenak, lalu berjalan mendekat lagi. Kini wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. "Kalau ibu kasih kamu sesuatu yang lebih dari gaji, kamu mau?" Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang. "Maksud ibu?" Ia tak menjawab. Hanya menatap dalam, lalu menyentuh jemariku di atas meja. Sentuhannya lembut, tapi menyalakan sesuatu yang sulit dijelaskan di dadaku. Beberapa detik kemudian, ia menarik tangannya perlahan, lalu berkata pelan, "Nanti malam, setelah semua orang pulang, bantu ibu hitung hasil gabah di gudang belakang, ya. Cuma kamu aja yang ibu percaya." Aku mengangguk pelan. Tapi setelah ia pergi, tubuhku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena firasat. Malam nanti, sepertinya bukan cuma gabah yang akan dihitung. Sore itu, langit Sumatera mulai memerah. Burung-burung terbang pulang, dan suara mesin penggiling satu persatu dimatikan. Para pekerja mulai meninggalkan gudang dengan wajah lelah tapi lega. Namun aku, justru semakin gelisah. Aku masih duduk di sudut gudang, berpura-pura merapikan karung beras, padahal yang kutunggu hanyalah suara langkahnya. Dan benar saja, beberapa menit setelah semua orang pergi, suara hak sepatunya kembali terdengar dari arah kantor. "Imron," panggilan itu terdengar lembut, tapi menusuk jantungku. Aku menoleh, dan kulihat Bu Ines datang dengan pakaian berbeda. Kini ia mengenakan blus hitam sederhana dan celana panjang putih. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya tampak tenang namun menyimpan sesuatu yang sulit kutebak. "Sudah siap bantu ibu?" tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. "Iya, Bu." Kami berjalan bersama menuju gudang belakang. Tempat itu sepi, hanya ada cahaya lampu kuning temaram dan aroma padi yang menumpuk. Bu Ines membuka buku catatan dan mulai menulis sesuatu di meja kayu. Aku berdiri di sampingnya, menghitung karung satu persatu, mencoba fokus. Namun entah kenapa, mataku seringkali terpaku pada wajahnya setiap kali ia menunduk menulis. "Imron," panggilnya tiba-tiba, tanpa menatapku. "Iya, Bu." "Kamu suka kerja di sini?" "Suka, Bu. Tempatnya baik, orang-orangnya juga ramah." "Kalau sama ibu?" katanya pelan. Pertanyaannya membuat dadaku seperti berhenti berdetak. Aku menelan ludah, berusaha menjaga nada suaraku tetap sopan. "Saya hormat sama ibu." Ia menoleh perlahan. Tatapan matanya lembut, tapi ada sinar lain di sana. Sinar yang membuatku ingin menjauh, tapi sekaligus tak mampu. "Kadang ibu iri," katanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Iri, Bu?" "Iya. Lihat kamu kerja keras, nggak pernah ngeluh. Ibu di rumah sendiri terus, malah sering merasa sepi." Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang hangat, bercampur wangi beras yang menguar di ruangan itu. "Kamu nggak pernah kesepian, Ron?" tanyanya lagi. Aku tak sanggup menjawab. Tenggorokanku terasa kering.
Bu Ines berhenti tepat di depanku. Tangannya perlahan naik, menyentuh kerah bajuku, merapikan sedikit debu di sana. Nanti kalau kamu capek kerja, atau butuh teman cerita, datang aja ke rumah ibu. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap tajam menatapku. Aku hanya bisa berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Dan malam itu, sebelum ia pergi, ia sempat menatapku sekali lagi, dengan senyum samar yang tak akan pernah aku lupakan. Senyum yang seolah menyimpan janji, atau mungkin, sebuah godaan yang belum selesai. Malam itu susah kulupakan. Bayangan Bu Ines terus menghantui pikiranku, dari caranya menatap, berbicara, hingga senyum lembutnya yang seolah menembus dadaku. Aku tahu, seharusnya aku tak boleh terlalu larut. Tapi bagaimana mungkin? Setiap detik bersamanya seperti memunculkan rasa yang tak bisa kuhindari. Keesokan harinya, langit mendung sejak pagi. Hujan turun perlahan, membasahi atap seng gudang. Suara tetesannya berpadu dengan gemuruh mesin penggiling, menciptakan suasana yang ganjil tapi damai. Saat aku sedang mengangkat karung, tiba-tiba seseorang datang membawakan payung. "Imron, ini dari Bu Ines," kata karyawan perempuan yang bekerja di kantor. Aku mengangguk, sedikit bingung. "Dari Bu Ines? Untuk apa?" "Katanya nanti sore disuruh ke rumah beliau. Katanya ada yang mau dibicarakan." Hati ini langsung berdegup kencang. Entah apa maksudnya, tapi aku tahu, tak mungkin hal sepele. Sampai sore tiba, hujan belum juga berhenti. Udara dingin membuat tubuhku menggigil saat berjalan menuju rumah besar di belakang gudang, tempat Bu Ines tinggal. Rumah itu tampak hangat dari luar, dengan cahaya lampu oranye yang memantul di jalan basah. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama, Bu Ines sendiri yang membukanya. "Imron," katanya dengan senyum lembut. "Masuklah, kamu pasti kedinginan." Aku menunduk sopan dan masuk. Aroma kayu manis dan kopi hangat langsung menyambutku. Rumahnya rapi, elegan, tapi terasa sepi. Hanya ada suara hujan di luar jendela. "Duduk dulu," katanya sambil menuangkan teh panas ke cangkir. "Kamu udah lama bantu ibu di gudang. Ibu merasa kamu itu orang yang bisa dipercaya." Aku tersenyum canggung. "Terima kasih, Bu. Saya cuma berusaha kerja sebaik mungkin." Ia duduk di hadapanku, matanya menatap dalam. "Kamu tahu, sejak almarhum suami ibu meninggal, ibu jarang sekali bicara sama orang lain. Rasanya kosong." Aku terdiam. Ada raut sedih di wajahnya yang baru kali ini kulihat begitu jelas. Ibu cuma pengin punya seseorang yang bisa ibu percaya, yang mau dengerin cerita ibu tanpa menilai. Suaranya pelan, tapi ada getar di setiap kata. Aku menunduk, merasa iba sekaligus bingung. "Kalau ibu butuh teman cerita, saya siap dengar, Bu," jawabku pelan. Ia tersenyum kecil, lalu berdiri. "Terima kasih, Imron. Tapi jangan cuma bilang. Buktikan kalau kamu memang mau dekat dengan ibu." Aku terdiam, tak paham maksudnya. Tapi sebelum aku sempat bertanya, Bu Ines mendekat, menatapku dari jarak yang sangat dekat. Hujan belum reda. "Jangan pulang dulu malam ini," katanya lembut. "Anggap aja rumah ini tempat kamu beristirahat." Aku terpaku. Hujan di luar semakin deras, udara semakin dingin. Tapi di dalam rumah itu, justru ada kehangatan yang aneh. Hangat, namun membuat jantungku berdebar tak menentu. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih rumit dan lebih berbahaya. Hujan di luar tak kunjung reda. Suaranya menggema pelan di atap rumah, sementara angin berhembus membawa hawa dingin masuk lewat celah jendela. Bu Ines menatapku dari balik meja makan. Ia tampak tenang, tapi tatapan matanya sulit kuartikan. "Imron," katanya lembut. "Tunggu sini sebentar, ya. Ibu mau ambil handuk, bajumu kelihatan basah." Aku hanya mengangguk. Tubuhku memang menggigil, tapi bukan hanya karena dingin. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat darahku berdesir. Beberapa menit kemudian, Bu Ines kembali dengan handuk kecil di tangannya.
Ia menghampiriku perlahan, lalu tanpa berkata apa-apa, mulai mengusap rambutku yang basah. "Duduk aja," katanya pelan. "Kamu pasti capek kerja seharian, ya?" Aku menunduk, tak berani menatap wajahnya. "Iya, Bu. Tapi udah biasa." Ia tersenyum tipis. "Kamu ini keras kepala. Tapi Ibu suka itu." Tangannya berhenti di bahuku, lalu ia berdiri dan menatapku dari dekat. Wajahnya terlihat begitu lembut di bawah cahaya lampu kuning. "Kadang Ibu pikir, kenapa Allah mempertemukan kita di tempat seperti gudang beras yang sederhana itu?" ujarnya pelan. Aku menatapnya bingung. "Maksud Ibu?" "Ibu nggak tahu. Tapi sejak pertama lihat kamu, ada sesuatu yang beda. Kamu nggak banyak bicara, tapi Ibu ngerasa tenang kalau kamu ada di sekitar." Aku terdiam, menatap lantai. Suasana hening. Hanya suara hujan yang menemani kami malam itu. Lalu ia berjalan ke arah dapur, mengambil 2 cangkir teh hangat, dan duduk kembali di hadapanku. "Minum dulu. Ibu nggak mau kamu masuk angin," katanya sambil menyodorkan cangkir. Aku menerima dengan tangan bergetar, mencoba menjaga jarak. Tapi matanya terus mengawasi, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan namun ditahan. Setelah beberapa teguk, ia berkata pelan, "Imron, kalau nanti Ibu minta kamu bantu lagi, bukan soal kerjaan, tapi hal pribadi, kamu masih mau?" Aku menatapnya, ragu menjawab. "Selama saya bisa bantu, saya mau, Bu," ucapku akhirnya. Bu Ines tersenyum, kali ini lebih dalam dari biasanya. "Baiklah, mulai malam ini, kamu bukan cuma pekerja di gudang, tapi juga orang yang Ibu percaya di rumah ini." Ucapan itu membuat jantungku berdetak keras. Entah kenapa, aku merasa seperti melangkah ke tempat yang asing, tempat di mana batas antara majikan dan pekerja mulai memudar. Malam itu, ketika hujan mulai mereda, aku memutuskan untuk tetap tinggal sampai pagi. Dan di sanalah, di bawah cahaya lampu yang temaram, aku mulai menyadari, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pagi itu, aku terbangun oleh aroma kopi yang harum. Sinar matahari menembus tirai jendela, menandakan hujan semalam sudah berhenti. Kepalaku masih berat. Aku duduk di kursi ruang tamu rumah besar itu, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Yang kuingat hanya suara hujan, teh hangat, dan tatapan lembut Bu Ines yang sulit aku lupakan. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. "Pagi, Imron," sapa Bu Ines sambil membawa 2 cangkir kopi. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak segar tanpa riasan, tapi justru disitulah letak pesonanya. "Pagi, Bu," jawabku agak canggung. Ia tersenyum lembut. "Tadi malam kamu tidur nyenyak?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Terima kasih udah izinkan saya istirahat di sini." Ia duduk di kursi seberangku, menatapku dengan mata hangat. "Imron, kamu orangnya sederhana. Tapi Ibu tahu, di balik itu kamu punya hati yang tulus. Itu yang bikin Ibu nyaman." Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Suasana sejenak hening. Hanya terdengar suara sendok kecil yang mengaduk kopi. Lalu Bu Ines melanjutkan dengan nada lebih pelan. "Sejak suami Ibu meninggal, Ibu sering merasa sendirian. Orang-orang di sekitar cuma datang kalau butuh sesuatu. Tapi kamu beda, Ron. Kamu nggak pernah minta apapun." Aku menatapnya hati-hati. "Saya cuma kerja sesuai tanggung jawab, Bu." Ia tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya sedikit sendu. "Itu sebabnya Ibu percaya sama kamu. Bahkan lebih dari yang lain." Kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat, tapi juga berat. Aku tahu, ada sesuatu di balik ucapannya. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap keluar. "Kamu tahu, kadang Ibu iri lihat orang lain. Mereka punya keluarga, punya seseorang yang selalu menunggu di rumah. Sedangkan Ibu..." Kalimatnya terhenti. Aku melihat bahunya sedikit bergetar, seperti menahan sesuatu. Aku berdiri pelan dan berkata lirih, "Bu, Ibu nggak sendiri.
Masih ada banyak orang yang peduli sama ibu. Ia menoleh, menatapku dengan mata yang berkaca. Termasuk kamu? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Lidahku keluh. Tapi entah kenapa, hatiku bergetar saat menatap matanya. Kalau ibu percaya sama saya, jawabku perlahan, saya akan selalu berusaha ada untuk ibu. Bu Ines mendekat perlahan. Ia tersenyum, lalu menepuk lembut pundakku. Terima kasih, Imron. Ibu harap kamu nggak berubah. Karena mulai hari ini, ibu ingin kamu lebih dari sekadar pekerja di gudang. Aku terpaku. Kata-katanya menggantung di udara seperti rahasia yang belum tuntas diucapkan. Dan sejak saat itu, hubungan kami berubah. Perlahan tapi pasti, melewati batas yang sebelumnya tak boleh disentuh. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap pagi, sebelum pekerja lain datang ke gudang, aku selalu mendapat pesan singkat dari Bu Ines. Kadang hanya berisi kalimat sederhana seperti, "Selamat pagi, Imron. Jangan lupa sarapan, ya." Tapi entah kenapa, kata-kata itu cukup untuk membuatku semangat bekerja seharian. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka sering menggoda, "Wah, Imron sekarang sering dipanggil ke kantor, ya." Dapat kepercayaan besar dari Bu Ines. Tuh. Aku hanya tersenyum, menutupi debar di dada. Mereka tak tahu bahwa setiap panggilan dari Bu Ines bukan hanya soal kerja. Kadang, hanya untuk berbicara ringan, atau sekadar duduk bersama menikmati teh sore di teras belakang gudang. Suatu hari, setelah semua pekerjaan selesai, Bu Ines memanggilku lagi ke ruang kantor kecilnya. "Imron," katanya sambil menatap catatan di tangannya. "Mulai minggu depan, ibu mau kamu bantu urus pembukuan hasil panen. Kamu satu-satunya yang ibu percaya untuk ini." Aku menatapnya ragu. "Tapi, Bu, saya nggak terlalu pandai hitung-hitungan." Ia tersenyum lembut. "Tenang, ibu bakal bantuin. Anggap aja kita kerja bareng." Beberapa hari kemudian, setiap sore kami duduk berdampingan di meja kayu panjang itu. Aku menghitung hasil panen, sementara Bu Ines menulis dan menjelaskan satu persatu. Kadang tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku. Kadang matanya terlalu lama menatapku. Dan di momen-momen seperti itu, aku hanya bisa menunduk, menahan sesuatu yang mulai tumbuh dalam hati. Sampai suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, Bu Ines berkata pelan, "Imron, kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaannya membuatku kaget. Aku menoleh, berusaha tersenyum. "Belum pernah, Bu. Hidup saya cuma kerja, nggak sempat mikir begituan." Ia tertawa kecil. "Berarti kamu belum tahu rasanya deg-degan waktu orang yang kamu pikirin datang tanpa kamu duga." Aku menatapnya, mencoba menebak arah ucapannya. "Ibu sendiri pernah?" tanyaku akhirnya. Ia diam sejenak, lalu menghela napas. "Pernah. Dan mungkin, sekarang pun ibu sedang mengalaminya lagi." Aku terdiam, tak sanggup berkata apapun. Udara di ruangan itu terasa berat, tapi hangat. Tatapan kami saling bertemu, lama, tanpa kata. Sampai akhirnya Bu Ines berdiri, mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara lembut, "Imron, kalau suatu hari kamu ngerasa hal yang sama, jangan takut bilang ke ibu, ya." Setelah itu, ia pergi meninggalkan ruangan. Tinggallah aku di sana, menatap meja kosong, sementara dadaku berdegup tak menentu. Aku tahu, sejak hari itu, bukan hanya Bu Ines yang mulai jatuh. Aku pun ikut terseret dalam perasaan yang sama, perasaan yang seharusnya tak boleh tumbuh di antara kami. Hari demi hari berlalu, tapi suasana antara aku dan Bu Ines kini tak lagi sama. Setiap tatapan, setiap senyum, selalu punya makna yang tak terucap. Kami masih bekerja seperti biasa di gudang padi itu, tapi ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh dua hati yang saling menyimpan rahasia. Suatu sore, matahari mulai condong ke barat. Gudang sepi, para pekerja sudah pulang. Aku masih sibuk menyusun karung beras ketika terdengar suara langkah dari arah pintu.
Langkah yang kini begitu aku kenal. Imron, panggilnya pelan. Aku menoleh, dan kulihat Bu Ines datang dengan kemeja longgar warna biru muda, rambutnya terurai ditiup angin sore. Masih kerja? Tanyanya lembut. Aku tersenyum. Sedikit lagi, Bu. Biar rapi sebelum malam. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat. Imron, kamu tahu nggak? Suaranya semakin pelan. Belakangan ini ibu sering mikirin kamu. Aku tertegun. Kenapa, Bu? Tanyaku hati-hati. Ia tersenyum samar. Entahlah. Setiap kali kamu lewat, ibu merasa tenang. Tapi juga takut. Takut kalau perasaan ini makin dalam. Aku tak bisa menjawab. Hanya diam, menatap wajahnya yang kini begitu dekat. Cahaya sore menyinari wajah Bu Ines, menampakkan raut lembut dan kesepian yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Imron, katanya lagi, kamu pernah ngerasa hati kamu milik seseorang, padahal kamu tahu kamu nggak berhak. Aku menunduk. Saya nggak tahu, Bu, tapi mungkin, sekarang saya sedang ngerasain itu. Suasana hening. Angin sore masuk lewat jendela, membawa aroma padi yang kering. Bu Ines menatapku dalam diam, lalu menghela napas. Kenapa kamu selalu bisa bikin ibu tenang? Padahal kamu sendiri nggak pernah bicara banyak. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Mungkin karena saya pengen ibu nggak merasa sendirian. Kata-kataku membuat matanya sedikit berkaca. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kalau ibu bilang, ibu nggak mau kehilangan kamu mau tetap di sini. Aku mengangguk, meski dada ini terasa sesak. Saya bakal tetap di sini, Bu, selama ibu butuh saya. Bu Ines menatapku dengan senyum hangat yang sulit dilupakan. Terima kasih, Imron, katanya lembut. Kadang Allah ngasih kita seseorang bukan untuk jadi milik kita, tapi untuk jadi penenang di saat kita kehilangan segalanya. Sore itu berakhir dengan diam yang panjang. Tapi dalam diam itu, aku tahu, perasaan kami sudah tak bisa lagi disembunyikan. Kami sama-sama tahu, ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, perlahan tapi pasti. Sesuatu yang tak pernah direncanakan, tapi juga tak bisa dihindari. Hari itu, suasana di gudang terasa berbeda. Para pekerja sibuk menyiapkan pengiriman beras ke kota, sementara aku diminta Bu Ines untuk menemaninya ke pasar desa membeli perlengkapan gudang. Perjalanan singkat itu terasa seperti sesuatu yang lain. Bukan antara majikan dan pekerja, tapi seperti dua orang yang mulai saling memahami tanpa banyak bicara. Di sepanjang jalan, Bu Ines tampak lebih tenang. Ia tersenyum kecil sambil memandangi sawah-sawah hijau di sisi kiri jalan. Dulu waktu kecil, ibu sering ke sawah sama almarhum suami, katanya pelan. Tapi sekarang, ibu nggak berani ke sana sendirian. Terlalu banyak kenangan. Aku hanya mendengarkan, mencoba memberi ketenangan lewat kehadiran. Sekarang ibu bisa ke sana lagi? Jawabku lembut, karena ibu nggak sendiri lagi. Ia menatapku, diam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Kamu selalu tahu cara ngomong yang bikin hati ibu tenang. Ya. Setelah belanja selesai, kami kembali ke gudang. Namun belum sempat kami turun dari mobil, dari kejauhan kulihat beberapa pekerja memperhatikan kami dengan tatapan heran. Aku menunduk, pura-pura sibuk membuka pintu. Tapi dalam hati, ada perasaan tak nyaman. Sore itu, saat aku sedang menurunkan karung dari truk, teman kerjaku, Rudy, mendekat sambil berbisik. Ron, hati-hati. Orang-orang udah mulai ngomongin kamu sama Bu Ines. Aku tertegun. Ngomongin apa? Rudy menatapku serius. Katanya kalian sering bareng. Mereka bilang, kamu udah bukan cuma pekerja. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pukulan. Bukan karena aku takut pada gosip, tapi karena aku tahu, yang mereka katakan, meski belum sepenuhnya benar, ada sedikit kebenaran di dalamnya. Malamnya, aku memutuskan bicara dengan Bu Ines. Di ruang kantor kecil itu, aku berkata dengan suara pelan. Bu, orang-orang mulai ngomong yang enggak-enggak tentang kita.
Ia menatapku dalam diam, lalu tersenyum tenang. Biarin aja, Ron. Orang bebas menilai, tapi yang tahu kebenarannya cuma kita. Aku menunduk. Saya cuma nggak mau nama ibu jadi bahan omongan. Ia berjalan mendekat, lalu berkata lembut. Imron, selama kamu di sini, ibu nggak pernah merasa salah. Justru kamu yang bikin ibu kuat lagi. Jadi jangan pikirin omongan orang. Ya? Aku mengangguk pelan. Tapi di dalam hati, rasa cemas itu tetap tumbuh. Karena aku tahu, jika hubungan ini terus berjalan tanpa batas, cepat atau lambat, akan ada sesuatu yang pecah. Entah perasaan, atau reputasi salah satu dari kami. Dan malam itu, sebelum aku pulang, Bu Ines menatapku dengan tatapan yang sulit kulupakan. Kalau dunia nggak bisa ngerti kita, Imron, katanya pelan, setidaknya biar Allah yang tahu isi hati kita. Aku hanya bisa diam, menatap wajahnya yang teduh namun penuh luka. Aku sadar, cinta ini bukan sekadar godaan lagi. Ini sudah berubah jadi perasaan yang menuntut kejujuran dan keberanian untuk menanggung akibatnya. Hari itu langit mendung. Udara terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Aku datang lebih pagi dari biasanya, tapi suasana gudang sepi. Hanya suara burung dan hembusan angin yang terdengar dari sela papan kayu tua. Tak lama kemudian, Bu Ines datang dengan wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya. Ia menatapku dalam diam, lalu berkata pelan, Imron, ada hal penting yang harus ibu bicarakan. Suasana langsung hening. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Ibu, mau pindah dari desa ini, lanjutnya lirih. Aku terkejut. Pindah? Kenapa, Bu? Ia menarik napas panjang. Omongan orang makin parah. Ron, ada yang melapor ke kepala desa, bilang kalau hubungan kita melampaui batas. Ibu nggak mau kamu ikut kena imbas. Kata-katanya menancap tajam di dadaku. Selama ini aku berusaha menahan diri, menjaga jarak, tapi rupanya dunia tak mau melihat kami tanpa prasangka. Bu, saya nggak peduli sama omongan orang, ucapku dengan suara bergetar. Saya cuma pengen terus di sini, bantu ibu. Saya tulus. Bu Ines menatapku, lalu meneteskan air mata. Aku tahu, Ron. Justru karena ketulusanmu itulah, aku nggak mau kamu jadi korban. Ia menunduk, menggenggam tanganku perlahan. Mungkin ini cara Allah supaya kita saling belajar tentang ikhlas. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya diam, menatap perempuan itu, wanita yang telah mengajarkanku arti kasih tanpa syarat, dan luka tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Bu Ines benar-benar pergi. Ia menitipkan gudang pada keponakannya, sementara aku memilih tetap bekerja di sana. Setiap sudut tempat itu kini menyimpan kenangan, dari tumpukan karung beras, hingga bangku kayu di mana ia pernah tertawa kecil saat aku menjahilinya. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian, aku mendapat kabar dari seseorang bahwa Bu Ines membuka usaha kecil di kota dan hidup tenang. Dan di suatu sore, aku menerima surat darinya. Tulisan tangannya masih sama, rapi dan lembut. Imron, jangan pernah menyesal karena telah tulus mencintai dalam diam. Kadang cinta tak harus memiliki, tapi cukup menjadi alasan seseorang untuk tetap kuat menjalani hidup. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, dan semoga di waktu yang lain, kita bertemu bukan untuk menjelaskan masa lalu, tapi untuk mensyukuri takdir yang telah kita jalani. Aku menutup surat itu, menatap langit senja. Hujan turun perlahan, seperti doa yang jatuh satu persatu dari langit. Dan di dalam hatiku, aku tahu, cinta yang pernah lahir dari kesederhanaan itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kenangan yang abadi, dan doa yang tak pernah putus. Karena cinta sejati, bukan tentang siapa yang memiliki, tapi siapa yang tetap mendoakan dalam keheningan.